Halo teman-teman JIA KPU Kabupaten Purbalingga, kembali lagi bersama aku Zulfa Ainun Azhar yang akan menjadi host pada podcast episode ke-38 podcast JIA KPU Kabupaten Purbalingga. Pada episode kali ini, kita akan membawakan tema peran kejaksaan dalam Pilkada serentak tahun 2024. Tentu saja dalam podcast kali ini saya tidak sendirian ya teman-teman. Di sini sudah hadir Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purbalingga, Bapak Bambang Wahyuwardana SH. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, baik. Oke, baik ya Pak ya. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi podcast ya Pak ya. Oke, langsung saja. Karena ini juga perdana saya berhadapan dengan kejaksaan, maka dari itu saya ingin tahu terlebih dahulu Pak, apa saja tugas dan wewenang dari kejaksaan sendiri. Makasih Mbak. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, itu mempunyai tugas dan wewenang. Salah satunya di bidang pidana, melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan penetapan hakim, melakukan pengawasan terhadap pasal putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu. Itu di bidang pidana. Kalau di bidang keamanan dan ketertiban umum, salah satunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lalu berikutnya pengawasan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negaranya, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kalau di bidang data, itu terkait dengan data adalah terkait dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, misalnya pendampingan hukum, pengetahuan hukum, pemberian pendapat hukum dan sebagainya. Seperti itu Mbak. Berarti tugas dan wewenangnya ada 3 ya Pak ya tadi? Secara global, secara umum, sebenarnya besar adalah itu. Baik Pak, selanjutnya saya ingin tahu nih Pak, bagaimana sih Pak susunan struktur organisasi dari kejaksaan itu sendiri? Ini memang perlu kami sosialisasikan pada kesempatan hari ini. Jadi memang berdasarkan pengalaman ya. Jadi masyarakat itu mungkin kurang familiar dengan kejaksaan. Bahkan pengalaman kami masyarakat tahunya kejaksaan itu pengadilan ada satu tempat. Nah, karena memang kita beracaranya itu kejaksaan di kantor pengadilan, tapi bukan tentu bahwa kami itu di pengadilan. Jadi kejaksaan itu adalah instansi sendiri, lembaga penegak hukum. Jadi struktur organisasi kami itu kalau di tingkat pusat di Kejaksaan Republik Indonesia itu ada pimpinan oleh Pak Jaksa Agung, ada Wakil Jaksa Agung, ada Jaksa Agung Muda. Secara garis besar seperti itu. Nanti di tingkat provinsi itu ada Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kejaksaan Tinggi, dan para asisten. Nah, di Kejaksaan Negeri, salah satunya di Kejaksaan Negeri Purbalingga itu struktur organisasi adalah Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri, dan tidak ada wakil. Jadi kita membedakan, kalau di pusat dan di provinsi itu ada wakil, tapi kalau di Kejaksaan Negeri itu tidak. Kejaksaan Negeri ada dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan kasih kepala seksi. Di antaranya kepala seksi pembinaan itu terkait dengan lebih ke dalam, terkait dengan karir pegawai kantor seperti itu. Yang kedua, bidang kepala seksi intelijen di Kejaksaan sendiri. Tadi saya katakan tugas wewenangnya salah satunya di dalam undang-undang kejaksaan. Kasih tindak pidana khusus, kasih tindak pidana umum, kasih perdata dan tata usaha negara, ada kasih pengelolaan hasil rampasan. Itu ada 6 kasih. Ya, 6 kasih kalau di kejaksaan. Tapi di beberapa daerah Kejaksaan Negeri itu pasti punya cabang. Contoh di Jawa Tengah itu hanya ada cabang yaitu di Semarang. Jadi cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Tanjung Mas itu ada cabang. Kalau di luar Jawa kemungkinan banyak cabangnya. Itu dipimpin oleh kepala cabang, kacap namanya. Ya, itu Pak.
Oke, jadi kita udah tahu nih Pak, udah tahu tentang apa itu tugas wewenang, sudah tahu bagaimana struktur organisasi. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak, terkait dengan Pilkada serentak tahun 2024 ini, apa saja peran kejaksaan di sini? Oke Mbak, terkait dengan Pilkada ya, Pilkada terkait dengan hal ini, memang pimpinan kita sangat konsen terhadap Pilpres dan Pilkada yang dilaksanakan hampir di tahun yang sama. Pilpres kemarin di Februari, sekarang kita di sekitar nanti bulan November ya. Bulan November kita akan seluruh Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak, Pilgub, Pilbud atau kota. Ya. Jadi persiapan apa yang telah disiapkan oleh kejaksaan? Jadi pimpinan kami telah mengeluarkan beberapa petunjuk atau teknis terkait dengan pilkada ini. Salah satunya di bidang pidana itu kejaksaan melalui seksi tindak pidana umum telah membentuk atau melibatkan jaksanya dalam sentra gakumdu. Itu memang ranking sektornya ada di Bawaslu dan sentra gakumdu gitu. Jadi di bidang pidana. Kalau di bidang perdata, di bidang perdata itu terkait dengan kejaksaan berperan mewakili, dalam hal ini mewakili KPU berdasarkan surat kuasa khusus atau surat kuasa mewakili apabila sebagai jaksa pengacara negara apabila ada sengketa terkait dengan pilkada ini. Itu di bidang pidana. Terkait dengan di bidang intelijen, kita memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana pemilihan. Jadi tadi saya katakan, salah satu tugas intelijen di dalam undang-undang kejaksaan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Memang peran kita adalah pencegahan kalau di intelijen. Kalau penindakan nanti ada di bidang pidana tadi, sentra gakumdu. Ya, kalau di bidang intelijen yaitu pencegahan ya kesadaran hukum masyarakat melalui beberapa hal. Yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyuluhan hukum dan penerapan hukum ke masyarakat terkait dengan apa itu pilkada, bagaimana potensi-potensi yang akan timbul, bagaimana apabila ada terjadi konflik sosial dalam pilkada, bagaimana cara mengatasinya. Jadi global kita seperti itu. Gitu lah. Untuk intelijen ini lebih ke preventif ya Pak ya? Kami kalau intelijen lebih ke preventif karena kita lebih baik mencegah. Betul, ya. Betul sekali, lebih baik mencegah ya. Kita mencegah. Oke, selanjutnya nih Pak, masih terkait dengan pilkada, saya ingin tahu apa tantangan terbesar yang dihadapi kejaksaan dalam mengawasi pilkada serentak tahun 2024 ini. Kalau tantangan terkait pilkada secara umum kami lihat itu memang satu tantangannya ya beberapa aspek. Satu, bagaimana pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, situasi terkendali. Itu yang kita harapkan sebenarnya, ya kan? Pilkada berjalan dengan aman, lancar, sesuai tepat waktu, dan hasil itu dapat diterima oleh para pihak. Ya, itu yang kita. Jadi memang tantangannya adalah itu. Jadi bagaimana kita menciptakan situasi seperti itu. Jadi contoh salah satunya supaya aman gimana? Kan kadang-kadang masyarakat, wah seperti ini nggak boleh, seperti ini. Nah itu peran penyelenggara. Termasuk kita sama-sama dari KPU, Bawaslu, teman-teman lainnya dari teman-teman TNI, Polri, Kejaksaan ikut membantu mensukseskan penyelenggara pilkada ini agar tadi tujuannya aman, lancar, dari situasi aman lah. Karena memang kalau suatu daerah tidak terkendali itu dampaknya panjang. Contoh, bukan hanya pilkada saja Mbak. Situasi seperti biasa, nggak ada momen pilkada, nggak ada momen pilpres. Kalau di Purbalingga rusuh, akan banyak orang yang akan takut Purbalingga. Ada destinasi banyak di sini Purbalingga, wisata banyak. Yang wah sama ke sana, saya takut karena wah ini kurang aman. Nah, apalagi pilkada ini kita konsennya di situ. Kita tantangan terbesar ada itu. Seperti itu. Berarti kalau
tujuan tadi tidak terlaksana dengan baik, pasti dampaknya akan meluas kemana-mana ya Pak? Pasti, karena ini momen pilkada ini kan momen nasional, pasti akan sekecil apapun akan terlihat seluruh Indonesia, apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak, saya ingin tahu bagaimana kejaksaan ini bersinergi dengan penyelenggara pemilihan dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Jadi sinergi kita terhadap stakeholder lainnya itu alhamdulillah di Kabupaten Purbalingga ini komunikasi kerjasamanya lancar, nggak ada hambatan. Jadi sinergi kita dalam bentuk misalkan seperti tadi saya bilang Gakumdu ini kan proses penanganan dalam Gakumdu itu kalau ada pelanggaran atau tindak pidana dalam pilkada ini kan proses berbeda dengan proses penanganan tindak pidana umum lainnya, karena secara undang-undang itu waktunya enggak. Nah sinerginya apa? Disitulah sentra Gakumdu itu kan diisi oleh dari penyidik Polri, kejaksaan, dari Bawaslu di situ. Nah tiga inilah sinergi. Jadi kadang-kadang kita ada piket di situ sehingga ada komunikasi pertukaran informasi. Kalau kami di intelijen, kami sering ada komunitas intelijen daerah, sering kumpul. Nanti akan ada desk pemilu. Nah, bukan pemilu, pilkada, desk pilkada. Itu kita akan untuk melihat situasi kondisi secara bersama-sama. Bahkan kami dari kejaksaan sendiri pun di kantor kejaksaan negeri itu ada posko pemilu. Jadi posko pemilu itu kami kan untuk mendata tahapan-tahapan pilkada saat dari awal sampai dengan akhir itu posko pemilu kami ada buat gitu. Oke, jadi saling kerjasama satu sama lain ya Pak? Iya, karena kita kejaksaan untuk kerja sendiri agak susah. Satu, kenapa faktor secara pegawai personil kita kurang? Karena kejaksaan itu di setiap kabupaten hanya satu, di kecamatan itu tidak punya pegawai kejaksaan, beda dengan polisi ada polsek. Ya. Karena kalau di kejaksaan cuma satu, nggak ada lainnya. Jadi kita memang harus membangun komunikasi kepada instansi terkait. Informasi kita dapat secara cepat, karena itu komunikasi itu. Gitu. Baik, selanjutnya nih Pak, bagaimana kejaksaan memastikan netralitasnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan calon kepala daerah? Untuk kami sudah ada arahan dari pimpinan untuk bukan hanya di pilkada saja ya, jadi termasuk pilpres kemarin kita sangat menekankan netralitas dalam pilpres ataupun pilkada. Hal itu sering diamankan atau disampaikan oleh pimpinan kami pada setiap apel pagi. Jadi kami setiap paginya itu di kantor setiap hari Senin itu selalu menekankan itu pasti itu ya. Dua, gimana kalau untuk menjaga netralitas terhadap calon? Ya kita kalau di bidang internet kan ada pemetaan, kita ada whistleblowing system, ya, ada konflik kepentingan misalkan ya. Ya itu, jadi kalau misalkan di suatu tempat ternyata ada yang terafiliasi, misalkan kita itu bukan terafiliasi secara langsung lah, kita potensi ini ada, kita nggak ikut sertakan, misalkan kita tidak ikut sertakan dalam Gakumdu, tidak ikut sertakan dalam kegiatan penanganan perkara, karena itu kan kita untuk menjaga netralitas di situ juga, kan gitu. Kami selalu menekankan netralitas seperti itu, gitu Pak. Oke teman-teman sekalian, tidak terasa untuk sesi tanya jawab kita sudah selesai, dan di akhir sesi ini saya dapat menyimpulkan bahwa tugas dan atau peran dari kejaksaan itu sendiri tidak hanya berpusat pada sentra Gakumdu saja, akan tetapi masih ada nih bidang-bidang lain yang ada dalam kejaksaan itu sendiri, seperti contohnya ada bidang intelijen yang mana
berfungsi atau memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya ada bidang perdata dan tata usaha negara, yang mana bidang ini memiliki peran untuk memberikan bantuan hukum untuk dapat bertindak baik di dalam atau di luar pengadilan atas nama negara. Selanjutnya ada bidang perdata dan tata usaha negara, yang mana bidang ini memiliki peran untuk memberikan bantuan hukum untuk dapat bertindak baik di luar atau di dalam pengadilan atas nama negara terkait permasalahan hukum atau sengketa pilkada. Mungkin cukup sekian. Sebelumnya terima kasih Pak Bambang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan tentunya memberikan insight baru terhadap saya dan teman-teman yang menonton pastinya. Maka dari itu cukup sekian, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi pada podcast Hukum Kepemiluan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode selanjutnya.